Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, sebelumnya kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dasar sistem kontrol PID motor DC platform I/O. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Purwoda Farel dari kelas Praktikum A dengan NIM 40040324620003 dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi mata kuliah Praktikum Dasar Sistem Kontrol angkatan 2024 dengan dosen pengampu Bapak Rofik Cahyo Prayogo STMT. Langsung saja kita ke materinya, yaitu tentang pengertian editor Visual Studio Code, kursor, dan Windsurf. Nah, jadi yang pertama ada Visual Studio Code atau singkatan dari VS Code. Jadi VS Code sendiri merupakan editor kode sumber yang ringan, fleksibel, dan mendukung berbagai bahasa pemrograman. VS Code digunakan sebagai lingkungan pengembangan utama untuk menulis dan mengelola program Arduino melalui platform I/O. Editor kode sumber yang ringan dan fleksibel digunakan sebagai lingkungan pengembangan utama untuk pemrograman embedded dan Python. Yang kedua ada kursor AI. Jadi, kursor adalah ekstensi atau fitur yang membantu navigasi dan penulisan kode secara efisien. Dalam konteks VS Code, kursor memudahkan pengeditan multiline dan pemilihan blok kode. Editor berbasis AI yang mendukung mode agen dan mode editor, membantu dalam penulisan dan perbaikan kode secara otomatis, dan dilengkapi dengan integrasi ke marketplace ekstensi. Selanjutnya yang terakhir ada Windsurf AI. Jadi Windsurf AI adalah aplikasi transfer file antara komputer dan perangkat embedded. Namun, dalam konteks praktikum ini, fokus utama tetap pada VS Code dan platform I/O. Editor berbasis AI yang mendukung pengembangan kode dengan bantuan kecerdasan buatan, meskipun penggunaannya lebih terbatas dibanding VS Code dan kursor. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman Python dan instalasi Python 3.10.11. Nah, Python sendiri adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan dalam praktikum ini untuk membangun antarmuka pengguna atau user interface dan melakukan analisis data. Instalasi Python versi 3.10.11 dilakukan melalui situs resmi python.org dan digunakan bersama dengan library seperti pykT5, kemudian mengikuti langkah-langkah instalasi hingga Python dapat dijalankan melalui terminal atau command prompt. Nah, selanjutnya yaitu tentang extension Python dan platform I/O serta kegunaan platform I/O. Nah, dalam VS Code, extension Python digunakan untuk mendukung penulisan dan eksekusi kode Python secara langsung. Extension ini menyediakan fitur seperti lightning, debugging, dan integrasi dengan interpreter Python. Platform I/O adalah ekosistem pengembangan untuk perangkat embedded seperti Arduino. Platform I/O memudahkan proses kompilasi, upload program ke board, serta manajemen library. Dengan platform I/O, pengembangan sistem kontrol berbasis Arduino menjadi lebih terstruktur dan profesional. Nah, selanjutnya, platform I/O adalah ekstensi untuk pengembangan embedded yang mendukung build, upload, dan manajemen library untuk board seperti Arduino Mega 2560. Platform I/O mempermudah proses pemrograman microcontroller secara profesional dan terintegrasi. Nah, prompt yang saya diberikan yaitu program yang saya berikan mencakup pengaturan kontrol PID untuk motor DC dengan konfigurasi sebagai berikut. Arduino Mega 2560 menggunakan pin 5 untuk arah CW dan pin 6 untuk arah CCW, encoder pada pin 2 dan 3, serta
algoritma PID dengan anti windup antara minus 255 hingga positif 255. Program mendukung mode kontrol kecepatan dan posisi dengan reset posisi saat mode posisi diaktifkan. Kecepatan dihitung dari time sampling, moving average, low pass filter, dan kecepatan per detik. Jika nilai KIKP atau KD adalah 0, maka komponen integral proporsional dan derivatif akan dinonaktifkan. Antara muka pengguna dibuat dengan Python key T5 berukuran 1900 x 960 dengan pengaturan di kiri dan dua grafik di kanan. Grafik memiliki fitur check atau uncheck, legend, dan opsi untuk penyimpanan PNG serta Excel. Parameter seperti setpoint, PID, alpha, LPF, dan time sampling dapat diatur dengan slider, text, atau tombol up and down, dan akan auto update saat nilainya berubah. Nah, selanjutnya yaitu hasil program Arduino Mega 2560 Control PID Motor DC. Program yang ditanamkan pada Arduino Mega 2560 berfungsi untuk mengimplementasikan algoritma kontrol PID terhadap motor DC. Program ini membaca nilai encoder sebagai feedback, membandingkannya dengan setpoint, lalu menghitung error dan menghasilkan sinyal PWM untuk mengatur kecepatan atau posisi motor. Hasilnya menunjukkan bahwa motor mampu mengikuti setpoint dengan akurasi yang baik, tergantung pada tuning parameter PID-nya. Lalu, hasil program User Interface Control PID Motor DC. User Interface atau singkatan dari UI yang dikembangkan berfungsi sebagai jembatan antara pengguna dan sistem kontrol. UI ini memungkinkan pengguna untuk mengatur setpoint, melihat grafik, respon motor, serta memantau nilai PID secara real time. UI dibuat menggunakan Python dan library seperti pserial dan matplotlib, sehingga komunikasi serial dengan Arduino dapat dilakukan secara interaktif dan visual. Antarmuka pengguna berbasis Python Qt5 memungkinkan pengguna untuk mengatur parameter PID, memilih port, memulai dan menghentikan proses, serta memantau grafik secara real time. UI mendukung penyimpanan grafik dalam format PNG dan data dalam format Excel, serta menampilkan berbagai data seperti setpoint, kecepatan, posisi, error, dan komponen PID. Selanjutnya yaitu penggunaan dan percobaan kontrol motor DC. Nah, percobaan dilakukan dengan memberikan variasi setpoint pada motor DC, baik untuk kontrol kecepatan maupun posisi. Sistem membaca nilai aktual dari encoder, lalu mengatur output PWM berdasarkan algoritma PID. Hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem mampu merespon perubahan setpoint dengan cepat dan stabil, terutama setelah parameter PID di-tuning dengan baik. Selanjutnya adalah hasil output grafik dan Excel tentang karakteristik respon sistemnya. Data hasil percobaan disimpan dalam format Excel dan grafik PNG. Program secara otomatis menghitung karakteristik respon sistem. Contohnya yaitu pertama ada delay time, yang kedua ada rise time, yang ketiga ada peak time, yang keempat ada settling time, yang kelima ada maximum overshoot, dan yang terakhir ada error steady state. Nah, karakteristik ini membantu dalam mengevaluasi performa kontrol PID dan menentukan parameter yang paling sesuai untuk aplikasi sistem kontrol. Nah, dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem memiliki performa yang baik dalam mengikuti setpoint dengan karakteristik yang sesuai untuk aplikasi kontrol industri. Baik, di sini kita terlebih dahulu download aplikasi Python 3.10.11. Nah, ini untuk aplikasi webnya kita download terlebih dahulu Pythonnya.
Nah, kalau sudah download, di sini unduhan, kita pilih yang 3.10.11. Ini kita unduh. Karena saya sudah unduh, langsung saja kita ke Visual Studio Code-nya. Nah, di Visual Studio Code sendiri kita harus download terlebih dahulu file extension Platform IO. Nah, kita download yang ini. Nah, karena saya sudah download, sudah install, jadi maka sudah ada di file extension Visual Studio Code-nya. Nah, jadi di sini ada pemrograman main CPP dari program Arduino. Jadi program Arduino ini digunakan untuk mengendalikan motor DC berbasis encoder menggunakan kontrol PID yang dapat bekerja pada dua mode, yaitu kontrol kecepatan dan kontrol posisi, di mana motor dikendalikan melalui dua pin PWM untuk arah CW dan CCW, di mana untuk arah pin PWM CW yaitu 5 dan arah pin PWM CCW yaitu 6. Sedangkan umpan balik diperoleh dari encoder kuadratur yang dibaca menggunakan interrupt agar perhitungan posisi dan kecepatan akurat. Nilai kecepatan dihitung dari selisih pulsa encoder tiap waktu sampling, lalu difilter menggunakan moving average dan low pass filter untuk mengurangi noise. Nah, kontrol PID ini dihitung berdasarkan error antara set point dan nilai umpan balik atau kecepatan dan posisi. Nah, dari proporsional integral dan derivatifnya dihitung secara terpisah dan dilengkapi dengan anti-windup untuk mencegah integral berlebih dan pembatasan output PWM agar tetap pada rentang minus 255 hingga 255. Hasil PID kemudian digunakan untuk mengatur arah dan besar PWM motor, dan juga program di Visual Studio Code ini mendukung komunikasi serial dua arah sehingga parameter seperti set point, kontrol proporsional, kontrol integral dan derivatifnya serta waktu sampling
dapat diubah secara real time dari laptop sini, serta data respon sistem dikirim kembali untuk keperluan monitoring dan plotting. Ini story prompt yang saya pakai sehingga mencapai ini tadi. Yang pertama-tama itu perbaiki algoritma. Ketika mode speed, harusnya speed digunakan pada. Nah, ini banyak perintah yang saya minta pada Copilot, dan teman-teman dapat mengkreasikan sendiri agar GUI-nya dapat menarik. Nah, ini adalah tampilan GUI-nya nanti, dan nanti pada GUI-nya dapat menyimpan hasil output untuk save Excel, untuk file Excel-nya, dan hasil output save PNG-nya dan foto grafik. Nah, ini tambahan teman-teman dapat menambahkan nanti setelah bagian sudah jadi, teman-teman dapat menambahkan program untuk otomatis menampilkan karakteristik respon sistem, delay time, nah ini dan lain-lain. Nah, ini file yang telah saya bikin tadi, DC motor DCI. Nah, ini dapat banyak data karena sudah saya prompt yang sebelumnya banyak error, ada yang kurang sesuai dari yang saya inginkan, itu saya minta terus pada cloud ini. Nah, ini program yang telah dibuatkan pada Copilot. Jika sudah jadi, teman-teman bisa membuka file reader-nya terlebih dahulu, dan teman-teman silakan baca untuk perintah-perintahnya. Nah, ini teman-teman biasanya untuk yang jarang menggunakan, biasanya disuruh menginstal pip install terlebih dahulu, lalu nanti pada file ini disediakan file Arduino-nya di sini. Nah, Arduino. Nanti teman-teman upload pada software Arduino IDE, lalu upload. Setelah teman-teman upload, nanti teman-teman kembali lagi ke VS Code, buka ke main PI-nya untuk nge-run GUI-nya, kita run nanti di sini. Nah, teman-teman buka, sebelum menjalankan simulasi, teman-teman buka sesuai perintah yang ada pada reader-nya tadi. Buka file Arduino IDE-nya, kita buka file yang telah dibuatkan pada file saya tadi di sini. Nah, file Arduino-nya ini kita open. Nah, nanti setelah itu teman-teman sesuaikan, ini port sesuaikan. Jika sudah semua, nanti teman-teman upload. Jika sudah selesai upload, nanti teman-teman silahkan run untuk menjalankan GUI-nya. Untuk simulasinya ada. Nah, sebulan saya sudah membuat terlebih dahulu sebelumnya. Di sini saya tinggal membuka, yaitu pertama saya gunakan VS Code. Kita buka VS Code terlebih dahulu dan buka file yang telah kita prompt, yang telah kita buat tadi. Dan ini adalah file yang telah saya bikin. Nah, yang pertama-tama kita harus membaca kode reader-nya terlebih dahulu. Kita lakukan panduan-panduan terlebih dahulu. Nah, ini kita baca-baca. Nah, ini create virtual environment uninstall dependent. Sebelumnya saya sudah membaca untuk panduannya. Pertama-tama kita di terminal kita install dulu dengan pip install error equipment txt, lalu kita upload file Arduino PID ininya yang telah dibikinkan menggunakan Arduino IDE. Lalu setelah itu upload pada Arduino. Setelah diupload, kita
run GUI-nya menggunakan VS Code ini. Nah, untuk panduannya kita install PIP, install terlebih dahulu tergantung program yang telah dibikin oleh copilot masing-masing. Nah, ini saya sudah install PIP ininya. Kita akan mengupload file Arduino-nya menggunakan Arduino IDE. Kita buka file. Nah, kita buka file yang telah kita buat tadi. Ini kita buka file Arduino-nya. Kita klik open. Setelah itu kita pilih port yang kita gunakan. Saya gunakan Arduino Mega di COM3. Lalu kita upload. Nah, setelah upload selesai, kita buka VS Code terlebih dahulu, lalu kita buka file main.c-nya, kita run untuk membuka GUI-nya. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita cek lagi port yang kita gunakan COM berapa. Yang saya gunakan COM 3, lalu kita klik connect. Setelah itu kita start. Nah, kita coba setpoint-nya. Nah, untuk respon grafik yang jadi seperti ini untuk kontrol speed. Kita dapat mengontrolnya lagi. Nah, kita bisa rubah-rubah. Kita reset point. Ini kakinya terlalu tinggi. Nah, ini mungkin karena kakinya itu. Kita atur KP-nya. Kita uji-uji. Nah, jika kita beri KP dengan setpoint 2,99 dan 2,54, itu grafik responnya seperti ini. Nah, coba kita kecilin. Nah, kita lanjut minus. Ini dapat oscilasi yang cukup tinggi pada KP-nya itu tadi, karena kita beri KP yang cukup besar. Nah, kita coba lagi. Kita setpoint maju. Nah, ini tadi oscilasi karena KP yang tinggi. Untuk kontrol integralnya ini, nah, untuk terus kita beri KP kecil. Nah, sudah diberi KP, terdapat oscilasi ini. Nah, mungkin itu kita stop terlebih dahulu. Nah, ini program saya bisa auto save pada file Excel-nya. Coba kita oke. Ini respon sukses. Dan setelah itu kita coba save gambar grafik. Kita coba dan kita save Excel-nya.
Nah, ini sukses, coba kita cek. Indicate bottom, oh bottom ini yang control speed. Oh, ini ada kesalahan pada menyimpan fotonya. Kita nanti bisa prompt kembali ke AI agar dapat memperbaiki. Dan ini juga yang penting kita dapat menguji terlebih dahulu, lalu selanjutnya kita akan coba kontrol posisi. Kita start. Nah, ini kontrol proporsionalnya. Nah, ini integral saya beri 0,96 akan dapat respon ini. Nanti akan menyesuaikan untuk grafiknya. Nah, nanti itu kalau ini bisa diperkecil, nanti saya akan coba perbaiki lagi, mungkin akan dapat disimpan dan dilihat untuk responnya. Itu yang pertama tadi osilasi, langsung kembali. Nah, seperti gambar grafik PID pada umumnya. Nah, ini untuk respon speed sudah sesuai dengan perintah, tapi tidak ada respon. Lalu kita coba lagi, kita stop, kita start lagi. Ini untuk yang mundur. Nah, ini hasil dari kontrol proporsional. Ini integralnya. Nah, ini nanti akan menyesuaikan sesuai set point. Mungkin itu yang dapat saya ujikan. Semoga tutorial yang saya berikan ini dapat bermanfaat.